Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Masih isu terkait gagalnya atau batalnya Mas Gibran Rakabuming yang akan dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029. Ini beredar sebuah isu yang cukup menggemparkan juga, di mana pengganti dari Mas Gibran adalah Ibu Puan Maharani yang kita ketahui adalah anak dari Presiden Indonesia kelima, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri sekaligus Ketua Umum PDIP. Ya teman-teman, informasi ini kita dapat dari Sindo News di video di kanal YouTube-nya yang berjudul Puan Maharani Jawab Isu Bakal Gantikan Gibran Jadi Wapres. Di sini teman-teman ada press release singkatnya di mana Ketua DPP PDIP Perjuangan Ibu Puan Maharani bereaksi dengan senyuman ketika awak media bertanya soal kemungkinan Ketua DPR RI itu menggantikan Gibran Rakabuming sebagai Wapres RI periode 2024-2029. Puan lalu menjawab sekenanya pertanyaan awak media soal potensi dirinya menggantikan Gibran dengan pertanyaan balik. Apa ya? Ya sudah, itu saja, jawab cucu proklamator RI Soekarno dan Bung Karno lalu tersenyum di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat pada tanggal 27 September 2024. Teman-teman, biar nggak tambah penasaran lagi, mending kita simak saja ini pernyataan lengkapnya, video lengkapnya yang kita dapat dari Sindo News. Tapi yang jelas teman-teman, kalau misalnya Mas Gibran ini benar-benar gagal dilantik, hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi saya pastikan bakal renggang dan bahkan mungkin bisa pecah kongsi. Memang Pak Jokowi di sini teman-teman cukup sulit posisinya dikarenakan Pak Jokowi sudah mau lengser purna tugas pada 20 Oktober nanti, sehingga semua akses ke pemerintahan otomatis tidak bisa lagi digunakan. Selanjutnya, Pak Jokowi juga diketahui tidak mempunyai kendaraan politik. Sebelumnya memang Pak Jokowi adalah salah satu kader inti di PDIP, tapi setelah pecah kongsi antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati, Pak Jokowi dinyatakan dipecat oleh partai secara tidak hormat. Dan jelas teman-teman, Pak Jokowi ini akan sendirian. Satu-satu harapan Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Kalau misalnya Pak Prabowo tidak mau, atau mohon maaf kalau misalnya perkataan saya agak kasar, membuang Pak Jokowi dan keluarganya, itu bisa saja dilakukan oleh Pak Prabowo. Itu cukup mudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi saya yakin teman-teman, Pak Prabowo adalah seorang ksatria, tidak akan meninggalkan rekan seperjuangannya. Ya mungkin, tapi itu cuma kemungkinan juga ya, itu cuma kemungkinan. Di politik sekali lagi teman-teman, tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, hanya ada kepentingan abadi. Ya teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, mending kita simak dulu ini pernyataan dari Ibu Puan Maharani. Dan kalaupun kemudian hal itu sudah dilakukan melalui mekanisme yang ada secara terukur dan dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan mungkin masih ada kekurangan, tentu saja karena memang ini kolektif kolegial, mekanismenya sudah dilakukan dengan perdebatan yang saya rasa sudah cukup konsisten dan cukup padat. Tentu saja ke depan harus tetap diperbaiki, dan saya berharap bahwa karena memang sudah dilakukan secara aturan dan mekanisme yang ada, ya ke depan mungkin memang perlu ada perbaikan-perbaikan, dan saran-saran atau masukan tentu saja akan kami dengarkan. Terima kasih Mbak. Satu lagi soal pengawasan. Jadi selama 5 tahun terakhir ini kita melihat jarang ada friksi antara DPR dan pemerintah seperti periode-periode sebelumnya. Kita tahu karena koalisi pemerintah pun mendominasi di parlemen. Nah, dalam konteks itu bagaimana Mbak sebagai pimpinan DPR mengelola agar DPR tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan, fungsi kontrol terhadap kerja pemerintah? Fungsi pengawasan tentu saja dilakukan secara internal di dalam gedung DPR, yang dilakukan dalam mekanismenya di komisi dan AKD. Itu melalui perdebatan yang pasti sudah dilakukan di ruang-ruang komisi dan AKD yang ada, dan dilakukan secara kolektif kolegial.
Jadi kalau kemudian akhirnya didapatkan musyawarah dan mufakat atau kemudian didapatkan titik temu, yaitu merupakan satu hal yang menurut kami adalah satu hal yang cukup baik untuk dilakukan daripada kemudian tidak ada satu jalan keluar atau titik temu yang terbaik. Terima kasih Mbak. Izin Mbak Puan, saya Fadlan dari Media Kumparan. Mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan isu yang lain begitu, terkait dengan ini kan akan ada gugatan dari Mbak Tia Rahmania menggugat Mahkamah Partai PDIP dan beberapa jajaran lainnya itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu terkait infonya itu mereka membantah adanya penggelembungan suara. Ini bagaimana tanggapannya? Lalu kemudian juga nantinya sore nanti akan ada rencananya Mbak Tia ini akan membuat laporan ke Mabes Polri gitu. Lalu yang kedua terkait dengan PDIP sendiri, ini untuk di kabinet selanjutnya di pemerintahan Pak Prabowo ini, apakah ada kader PDIP yang akan masuk ke kabinet Pak Prabowo dan santer isu-isu yang beredar orang dekat dari PDIP ini kan seperti Pak Budi Gunawan ini masuk nantinya ke dalam kabinet pemerintahan Pak Prabowo, itu bagaimana? Dan untuk pertemuan dari Ketua Umum PDIP sendiri Bu Megawati ke Pak Prabowo ini sudah sejauh mana begitu update-nya begitu? Terima kasih. Untuk yang pertama, partai politik mempunyai mekanisme internal melalui Mahkamah Partai. Bagaimana kronologis penjelasannya silakan tanya ke DPP Partai PDI Perjuangan terkait dengan tadi yang ditanyakan. Untuk yang kedua, kami belum bicara terkait dengan masalah kabinet karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo seperti yang sudah disampaikan tetap dalam komunikasi yang intensif, dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak kita tunggu saja. Izin Mbak Puan, saya Cindy dari Kompas TV, mungkin menindaklanjuti juga soal pertemuan. Kalau dari beberapa pengamat menduganya yang jadi kendala soal pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega juga adalah soal lokasi. Siapa yang jadi tuan rumah, siapa yang jadi tamunya. Itu benar apa tidak? Kemudian juga kedua soal rencana atau wacana penambahan jumlah komisi, Bu, kan sedang dikaji, tapi sudah sejauh mana? Apakah harus revisi Undang-Undang MD 3 juga? Lalu apakah sudah diperhitungkan juga kalau memang ada penambahan jumlah komisi, anggarannya mencukupi atau tidak, dan lain-lain, Bu? Terima kasih. Tempat nggak menjadi kendala, tempat pasti asik-asik aja, dan Bu Mega dan Pak Prabowo sama-sama menghargai atau tidak ada keberatan nantinya tempatnya di mana. Kemudian penambahan kementerian dan komisi sedang dikaji, ini kan masih ada waktu sampai 20 Oktober. Jadi kita akan mengkaji dengan sebaik-baiknya bagaimana mekanismenya sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian terlewati sehingga nantinya ada yang dilompati mekanismenya. Jadi sabar aja. Oke. Mbak, izin saya Firda dari Detikcom mau tanya Mbak, beberapa waktu lalu sempat mencuat isu yang dihembuskan oleh salah satu politikus PDIP juga bahwa Mbak Puan disebut-sebut akan menggantikan Wapres Mas Gibran. Nah, ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar, dan bagaimana tanggapannya begitu Mbak? Terima kasih. Apa ya? Ya udah itu aja. Udah, ya. Tapi sempat mendengar begitu isunya gitu Mbak. Ya denger lah, pasti kan ada namanya isu ya, pasti denger. Dah cukup? Ya terima kasih ya. Mbak, masih ada lagi, sorry, aku Michelle dari Tempo, mau nanya update aja sih Mbak, mungkin kalau rapat paripurna terakhir nanti akan bahas apa sih Mbak, sama persiapan pelantikan sudah sejauh apa kalau boleh tahu Mbak? Terima kasih. Persiapan pelantikan insya Allah sudah 90% siap, jadi hanya tinggal menunggu detail-detailnya.
teknisnya insya Allah siap, dan apa yang akan dibahas di tanggal 30 September paripurna terakhir menyelesaikan hal-hal yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh anggota atau pimpinan baru DPR di periode selanjutnya, dan menyelesaikan juga hal-hal yang baru bisa diselesaikan pada tanggal 30 September yang akan datang, seperti laporan-laporan dari pansus-pansus yang kemarin baru menyelesaikan rapat-rapatnya. Jadi nanti apa agendanya, bagaimana apa saja, pasti tanggal 30 September akan kami beritahukan. Ya, makasih ya. Terima kasih ya, ini rapat kerja terakhir. Makasih ya udah mendukung DPR terus. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Ibu Puan Maharani yang menjawab terkait isu bahwa dirinya lah yang bakal menggantikan posisi Mas Gibran Raka-Buming-Raka sebagai wakil presiden. Tentu teman-teman ini masih misteri dan kita tunggu lagi update-update terbaru lainnya. Tapi yang jelas arahnya sudah ada ke sana, kemungkinannya mungkin masih 40% Mas Gibran ini batal dilantik. Tapi itu kemungkinan yang cukup besar loh teman-teman. Bisa terjadi pergolakan? Iya. Akar rumput bakal protes? Iya. Ketidakstabilan politik juga bakal terjadi. Dan mudah-mudahan tidak terjadi chaos kalau misalnya Mas Gibran ini gagal dilantik. Yang jelas siapapun nanti yang bakal dilantik mendampingi Pak Prabowo, kita doakan bisa mendukung Pak Prabowo membawa Indonesia menjadi salah satu negara adidaya, negara maju, dan juga rakyatnya tambah sejahtera. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.